rabbil alamin. Apa artinya apa itu teman-teman? Alhamdulillah itu coba terjemahin bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana terjemahnya? Segala puji bagi Allah. Segala puji, seluruh puji, gitu. Alhamdulillah itu seluruh puji, segala puji, lillahi milik Allah. Milik Allah. Seluruh puji milik Allah. Nah, kita kupas, sudah kupas. Saya nggak membahas dalam-dalam, nggak ngingetin doang. Kok alhamdulillah diartikan segala puji, kata segala itu muncul dari mana sih Ustadz? Kan gitu kalau kita belajar secara ilmiah. Kok nggak di situ nggak ada kulun, kok nggak ada jami'un kok. Kok ada segala. Ini penerjemahnya ngawur tak? Memang sama-sama nggak pinternya ini. Ya, begitu teman-teman. Itu sudah benar teman-teman. Jadi, kalau teman-teman belajar bahasa lebih dalam, alhamdulillah, al yang ada pada alhamdu awal surat Fatihah namanya al-istighraq. Jadi al itu dalam bahasa Arab nanti macam-macam ya. Ada al namanya al-ma'rifat, ada al-zaidah, ada al-ittiror, ada al-lilamhi, ada al apa namanya lil istighraq, ada al-ahdi jinsi, ada macam-macam. Ingat saya ada 7 al. 7 al. Pak Abror baru tahu 1, Mbak Dedang baru tahu 1 ya. Baru tahu 1 udah ngerasa pinter ya. Kalau dalam kitab Alfiyah itu dinadumkan al harfu apa namanya kok jadi lupa saya. Ada 7 lah, ada 7 ya. Ada 7. Al yang ada pada alhamdu itu namanya al istighraq. Al yang menunjukkan arti seluruh, semuanya tanpa kecuali. Maka sudah benar kalau penerjemah memunculkan kata seluruh, segala. Alhamdulillah, seluruh puji. Alnya di situ yang mengandung arti seluruh, alnya itu teman-teman. Alhamdulillah, seluruh puji. Segala puji yang mengandung arti segala dan atau seluruh, itu alnya itu loh. Alhamdulillah, seluruh puji. Seluruh puji. Oke? Lillahi milik Allah. Ini jumlah ismiyah ini dimulai al-mu'arrab bil al, rumusan 3, isim plus huruf jar. Alhamdulillah, seluruh puji adalah milik Allah. Oke, saya ulangi lagi teman-teman ya. Seluruh puji milik Allah. Milik Allah. Milik Allah. Ayo kita buktikan. Kita benar nggak ngomongnya? Makna seluruh puji milik Allah itu gini loh teman-teman. Ini bukan mulut. Ini bukan urusan mulut, tapi urusan hati. Mulut sebagai instrumen irama yang ngikuti apa yang ada dalam hati. Jangan dibalik. Alhamdulillah, seluruh puji milik Allah. Allah pengen negaskan. Kalau kita melihat dengan indera kita, umpama kepintaran, orang kok pintar. Oh pintar, ada orang pintar, cerdas, alim. Dirimu jangan lihat orangnya. Jangan muji orangnya. Jangan ngagungin dimensi makhluknya. Jangan membesarkan orangnya. Jangan mensucikan orangnya. Tapi hatimu harus duduk membesarkan zat hidup yang liputin orang yang pintar ini. Sejatinya yang pintar-pintar itu sifatnya Allah. Maka walaupun secara syariat orang itu pintar, itu bahasa mulut doang, bahasa legal kehidupan formal saja. Tapi hati tauhid tetap harus duduk di Allahnya. Itu makna alhamdulillah, itu seperti itu. Ada orang pinter, kagum kepinterannya, mulutnya ngagumi dimensi makhluknya, hatinya juga ngagumi dimensi makhluknya. Berarti dirimu nggak paham alhamdulillah sama sekali. Paham apa tidak? Ngomong kosong alhamdulillah itu namanya. Alhamdulillah di bibir, di mulut, di pikiranmu, di terjemah yang kamu tangkap di logikamu. Tapi hatimu buta dari alhamdulillah.
Nggak ngerti ya sama sekali ternyata. Makna alhamdulillah. Alhamdulillah bukan begitu itu. Kita ngelihat orang cantik, ganteng, cantik, ganteng. Kalau hati kita masih terkelabui bahwa kecantikan ini, kegantengan ini berhenti pada dimensi makhluknya. Hatimu terkelabui di situ. Sehingga hatimu melihat makhluknya, dimensi makhluknya, cantik dan gantengnya. Pikiranmu ya begitu juga. Dan mulutmu ngeflor sebagai gambaran ekspresi fakta isi hatimu dan pikiranmu. Berarti dirimu belum alhamdulillah. Faham apa enggak? Alhamdulillah apaan itu? Katanya seluruh puji milik Allah. Tapi hatimu melihat orang cantik, orang ganteng, duduknya pada dimensi makhluknya. Itu alhamdulillah macam apa? Itu belum alhamdulillah teman-teman. Itu baru talafut alhamdulillah. Diri belum paham Allah itu. Diri belum paham Allah itu. Belum paham Allah. Kalau hatimu melihat orang ganteng, orang cantik. Hatimu lihat dimensi hidup yang liputi orang yang cantik dan ganteng ini. Dia cantik, dia ganteng, keinginan dia atau keinginan hidup? Keinginan hidup. Yang ngasih dia, ya yang hidup tadi. Zat hidup tadi. Yang berkehendak, ya zat hidup. Semua kembali ke zat hidup. Hatimu sudah paham. Ngerti, lihat zat hidupnya. Lihat dimensi ilahiyahnya. Lihat dimensi rububiyahnya. Lihat zat hidupnya. Lihat pemilik nama Allahnya. Mulutmu secara syariat. Oh enggak, silakan. Mulut ngeflor secara syariat. Hatimu tetap duduk di hidupnya. Al-Hayyunya. Al-Hayyu yang berirodah orang itu cantik. Al-Hayyu yang berirodah orang itu ganteng. Maka cantik dan ganteng sejatinya sifatnya Allah. Af'alnya Allah. Hatimu duduk pada sifat dan af'alnya Allah dan ketemu Allah. Mulutmu melafalkan syariat alhamdulillah. Tidak melihat makhluknya. Jadi dirimu melihat kecantikan ketemu Allah. Melihat ketampanan ketemu Allah. Bukan melihat kecantikan dan ketampanan. Hanya berhenti pada dimensi lapisan zona makhluk saja. Itu belum alhamdulillah teman. Itu belum alhamdulillah itu. Baru terjemah sama syariat alhamdulillah. Belum masuk ke zona sejatinya alhamdulillah. Maka diri heran kan begitu. Heran, dibisikin nafsu. Begitu toh gambarannya seperti itu. Berarti diri masih menyanjung makhluk. Makhluk yang dibuat cantik oleh Allah zat hidup tadi. Makhluk yang dibuat ganteng oleh Allah zat hidup tadi. Dirimu lebih kagum ke makhluk, tapi hatimu, faktanya hatimu kosong dari zat hidup. Berarti hatimu belum ngerti alamat. Belum ngerti alamat dari apa yang dilafalkan oleh mulutmu. Berupa alhamdulillah itu sendiri. Beda di mulut, beda di hati. Mengerti. Mulutnya bernuansa syariat, laku syariat, hatinya masih laku kekafiran. Belum ngerti alamat kok, belum ngerti tujuan kok, belum duduk yang benar kok hubungannya Allah kok. Padahal alhamdulillah maknanya seluruh puji. Puji apapun di alam semesta ini. Puji keindahan, puji kecantikan, puji kegantengan, puji kesuksesan, puji ke apalah semua. Puji kehebatan apapun, puji kebesaran apapun, puji kesempurnaan apapun, puji apapun itu milik Allah. Maksudnya hatimu harus duduk mengembalikan hakikat puji itu pada zat hidupnya, Allahnya, pemilik Allahnya, lewat sifat dan af'alnya itu. Walaupun secara syariat mulut bertalafut alhamdulillah, tapi dudukinnya hati seperti itu.
Berat ini teman-teman. Alhamdulillah ini yang paham ini kalau nggak makrifat susah ini. Kalau terjemahnya juga alhamdulillah seluruh puji milik Allah. Pret lihat orang cantik udah nggak alhamdulillah lagi. Lihat orang ganteng udah nggak alhamdulillah lagi. Lihat orang kaya raya, orang kok bisa kaya begitu ini. Ya Allah mau hilang di hatimu. Ngagumin orang bisa kaya, ini itu. Tapi hatinya kosong dari Allah. Jadilah dirimu sebetulnya menyanjung makhluk nyata. Karena fakta hatimu kosong dari Allah dan kekaguman hatimu lebih cenderung kepada orang yang kayanya. Oke. Paham? Itu belum alhamdulillah yang begitu-begitu. Kata setan pret, alhamdulillah apaan? Paham nggak pret? Iya, pret alhamdulillah apaan. Itulah umumnya orang Islam nggak begitu tingkat keislaman keimanannya. Dikit ngelihat ini, wah, jadi Allahnya gampang hilang di hati. Hanya gara tampilan-tampilan sifat dan af'alnya. Padahal kalau hatimu paham, semua tampilan itu dalamnya Allah. Kenapa diri melalaikan dalamnya dan hanya melihat dohirnya? Nah itu rak salah sendiri tah. Paham teman-teman? Paham apa enggak ini? Jalan-jalan di pegunungan, lihat indahnya pegunungan. Wah. Yang ada alam pikiranmu, indramu dan hatimu habis menikmati keindahan alamnya, tapi hatimu nggak masuk ke keindahan sejati yang liputin tampilan dohir keindahan alamnya tadi. Begitu alhamdulillah begitu. Ya, silahkan kalau teman-teman ngomong alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Itulah kita. Sukanya hanya euforia mulut aja. Euforia mulut aja. Hati nggak diurus. Hati nggak pernah diurus. Dah. Jalan-jalan ke laut. Indah ke pantai ini. Hatimu terkelabui indahnya laut. Indahnya pantai. Mata zohirmu, telinga zohirmu, pikiranmu terkelabui dimensi makhluknya. Karena apa? Fakta hatimu tidak duduk pada zat hidup yang liputin keindahan lautnya, pantainya. Dimensi ini nggak ada di hati. Itu tanda berarti hatimu tidak alhamdulillah. Tidak duduk pada makna hakikat seluruh puji hakikatnya milik Allah. Berarti belum sampai Allah. Belum sampai Allah. Semua. Dalam hal apapun teman-teman. Alhamdulillah ini. Dalam hal apapun. Ada orang tua punya anak. Begitu habis kuliah. Perkembangan ekonominya Masya Allah. Karena orang tuanya sudah paham Allah. Ya Allah. Jadi lebih melihat Allahnya. Santai adem ayam. Dilihat anaknya. Ya Allah. Engkau ya Allah. Dia enggak heran pada anaknya. Engkau apaan heran-heran. Dia melihat Allah yang berkehendak. Yang berirodah. Yang berkudrah. Lewat sifatnya anak itu tadi. Berupa af'alnya Allah sejatinya. Ini engkau ya Allah. Ya, karena sudah ma'rifat, sudah ngerti tuh gerakan-gerakan itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi walaupun anaknya sendiri nggak akan dilihat lebih, nggak ada. Itu Allah di situ teman. Tapi umumnya orang, wah itu loh anaknya Pak ini, Bu ini, wah sekampung, wah muji semua. Tapi di hatimu kosong dari Allah. Kayak begitu ngomong alhamdulillah begitu. Alhamdulillah cap apa itu? Ya, cap apa Pak Dadang? Ya, alhamdulillah cap apa itu? Ya Allah, teman-teman, ayo kita sama-sama introspeksi diri. Selama ini mungkin banyak agama itu hanya jargon-jargon di mulut kita doang ternyata. Ya, substansi-substansi agama, nilai-nilai agama banyak berhenti di pikiran dan di mulut kita, belum masuk ke alam hati.
Ayo kita jadikan introspeksi. Iya ya benar ya. Kok selama ini kita ini hidup banyak euforia di mulut, di pikiran, di indrawi. Tapi hati kok selalu lepas dari Allah. Selalu lepas dari Allah. Nah itu tanda harus terus mematangkan diri hubungannya dengan ketauhidannya pada Allah, teman-teman. Faham ini? Alhamdulillah, faham teman-teman? Buktikan kalau kita bisa beralhamdulillah ya. Ya. Ya, dah alhamdulillah. Ya, orang kalau udah diberi faham alhamdulillah oleh Allah luar biasa. Berarti sudah makrifat itu aja, nggak usah ngomong, nggak usah repot-repot. Jadi ada apapun udah nggak heboh, nggak apa, biasa. Secara zohirnya ya, iyalah zohir. Pantes-pantesan ngomong secara sosial ya, tapi hati duduk ke Allahnya, bukan ke dimensi zahirnya, makhluknya. Karena dia ngerti bahwa seluruh puji, seluruh keindahan, seluruh keagungan, seluruh kesempurnaan, seluruh hal yang baik, seluruh hal yang bersifat baik tentunya, yang sempurna, yang agung, yang besar, hanya milik Allah saja. Selainnya tidak. Selainnya justru diberi fasilitas. Dah. Itu tentang alhamdulillah. Seluruh puji milik Allah itu begitu teman-teman. Jadi untuk melihat hati kita alhamdulillah apa tidak susah. Tidak susah. Baru melihat Pak Habibie, Masya Allah Habibie ini. Masya Allah, lahir batinnya begitu. Pikirannya begitu. Berarti dirimu masih belum paham Allah. Belum kenal Allah. Buktinya masih heran sama Habib, masih ngelihat Habibinya, belum nggak ngelihat Allahnya di hatimu. Itu tanda hati belum laku alhamdulillah. Belum diberi faham alhamdulillah. Sekarang teman-teman saya tanya. Berarti orang yang diberi faham hakikat makna alhamdulillah sejatinya siapa? Yang paham beneran loh, luar dalam hakikat alhamdulillah siapa sejatinya? Orang yang sudah diberi makna ar-rahim. Kalau belum duduk di ar-rahim, aduh teman-teman, susah. Kita baru melihat orang ganteng aja udah nggak ada Allahnya kok di hati kok. Iya apa enggak? Lihat orang cantiknya di hati udah nggak ada Allahnya. Itu mau ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah cap apa? Itu tanda hati masih proses menuju Allah. Kalau ganteng, cantik, kaya, pintar, cerdas, dan keagungan, kesempurnaan, keindahan, kebesaran, hal-hal yang excellent itu sudah di situ ada Allahnya di hatimu dan makhluknya tidak menjadi konsentrasimu, fokus konsentrasimu di alam rasa dan sadarmu, berarti dirimu sudah diberi faham makna alhamdulillah dari sisi hakikat oleh Allah. Berarti tanda diri kita sudah mendapat makna ar-rahim. Begitulah teman-teman. Itu makna alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang, ada anak ngapalin Quran, yang lain 3 tahun, 2 tahun, setengah, 4 tahun. Dia ngapalin Quran, hitungan seminggu hafal. Orang yang paham Allah, nggak kaget teman-teman. Coba kalau belum paham, iya tuh benar. Wah itu. Semakin heboh dirimu, semakin tanda dirimu jauh dari Allah sejatinya. Yang suka heboh-heboh itu sejatinya tanda diri yang jauh dari Allah. Nah kalau sudah sampai Allah, heboh apanya? Jangankan 2 hari. Itu perbuatan Allah itu 2 hari itu loh. Diri kan karena masih terkelabui oleh makhluk. Maka wah. Gitu. Kalau nggak wah nanti benci. Kalau nggak benci nanti iri. Itu nafsu, setan yang main di situ. Atau wah ke atas kecepatannya, kepinterannya. Wah. Dan hilang
dari peran Allahnya. Ya sama, itu sama. Itu masih sama-sama belum makna alhamdulillah. Belum masuk ke zona alhamdulillah. Kalau sudah sampai Allah, ya Allah. Ya biasa. Jangankan 2 hari. 1 jam pun hafal Quran. Ya, yang dilihat Allahnya. Paham teman-teman? Nah, kalau enggak, hatimu akan sakit nanti. Karena sakit iri. Dia 2 hari hafal Quran, saya bertahun-tahun aja hafal. Sama aja enggak begini kok. Jadinya iri nanti di situ. Ya, nafsu main nanti di situ. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu makna alhamdulillah. Nah, Allah itu teman-teman, lillah itu Allah, milik Allah. Karena kita ini enggak punya hak untuk dipuji. Maka kalau kita dipuji orang teman-teman, nih saya kasih tahu resep nih. Kita dipuji orang, kita ganteng dipuji orang ganteng. Kita kaya dipuji orang kaya. Kita sukses dipuji orang sukses atas kesuksesannya. Kita pintar dipuji pinternya. Hati harus duduk. Ini engkau ya Allah. Mulut sih diam nggak perlu ngomong. Tapi yang penting diri ternetralisir, dikuasai oleh ketenangan duduk. Ini engkau ya Allah. Oke. Maksudnya yang berhak mendapat pujian ganteng, cantik, kaya, cerdas, pointer, itu bukan aku yang berhak ya Allah. Itu yang berhak engkau ya Allah. Zat hidup yang liputin diriku, yang membuat aku ganteng, yang buat aku cantik, yang buat aku sukses, yang buat aku kaya, yang buat. Ini engkau yang berhak dipuji ya Allah. Alhamdulillah. Kalau hati duduk seperti ini, disanjung orang nggak ngefek teman-teman. Nggak ngefek. Hatinya udah paham ini engkau ya Allah. Dia kan karena kebodohannya ngelihat makhluk. Masa yang sudah pinter niru yang bodoh ya jangan dong. Masa yang sudah paham Allah, udah ngerti Allah, niru orang yang belum atau tidak paham Allah, jangan dong. Kok dia begitu, harus kita pahami oleh Allah, baru didudukkan di zona itu. Nah yang sudah dikasih ngerti oleh Allah, harus duduk dengan tenang hatinya. Ini engkau ya Allah. Maksudnya sejatinya yang berhak mendapat pujian cantik, ganteng, sukses, dan seterusnya. Sejatinya hanya engkau ya Allah. Pemilik alhamdulillah, pemilik segala puji. Karena saya hanya menerima kecantikan darimu ya Allah. Saya hanya menerima kegantengan darimu ya Allah. Saya hanya menerima kesuksesan darimu ya Allah. Saya hanya menerima kefahaman darimu ya Allah. Saya hanya menerima kecerdasan darimu ya Allah. Lanjutin sendiri. Kalau hati duduk benar begini, ya dipuji orang ya enggak. Hati yang enggak molet-molet, hati tetap stabil, tetap tenang. Karena pujiannya Allah diarahkan ke Allah, bukan dikembalikan pada diri sebagai dimensi nafsu, kemakhlukan, bukan. Ini pelajaran berat loh, ini kelihatannya teman-teman, walaupun tiap hari kita baca alhamdulillah, buktinya nggak paham-paham juga kok. Ya enggak nih, ini kalau paham beneran selesai agama kita sebetulnya. Iya, paham dalam pengertian duduk laku. Nah kalau yang belum paham alhamdulillah, lihat keluar ya, yang dilihat selain Allah, makhluk. Begitu diri dipuji, tambah dikuatin, baru ngerti tak kalau saya. Loh, tambah begitu, hatinya tambah ngomong begitu. Baru ngerti tak kalau saya cantik. Baru ngerti tak kalau saya ganteng. Baru ngerti tak kalau saya pinter. Tambah gede sak gunung kepalanya. Ya toh? Ya kok tahu saat pengalaman. Udah sama-sama pengalaman kok. Iya. Lah itu tanda hati belum paham Allah. Belum kenal Allah. Disanjung, dipuji, dibesarkan, diagungkan oleh orang lain, pihak lain pada dirinya, nafsu ngomong, terima aja coy gitu. Terus oh iya gue lah. Kalau diri membenarkan pujian demi pujian itu dan tidak diarahkan duduknya pada zat hidup yang liputin diri, berarti
kedua-duanya duduk di luar tauhid. Yang muji yang enggak benar, yang dipuji yang enggak benar. Paham? Mengerti ini teman-teman? Awas loh ya. Ya, mungkin sama-sama dipujinya, tapi duduknya hati berbeda. Kalau yang udah paham, masuk ke zonanya Allah. Ke latifah robbaniyahnya Allah. Ini hakmu ya Allah. Ini hakmu ya Allah. Kegantengan, kecantikan, kekayaan, kesuksesan, dan seterusnya. Ini adalah milikmu. Ini engkau yang berhak dipuji. Alhamdulillah. Adapun yang muji, dia belum paham engkau ya Allah. Belum ngerti engkau ya Allah. Dimaklumi. Oke. Paham ya insya Allah? Itu makna Alhamdulillah. Dah, malam ini mengkaji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah ini aja paham, dah luar biasa ini. Ya, dah. Ayo duduk di situ. Duduk di situ teman-teman. Duduk di makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya nanti kita bahas. Panjang lebar maksudnya biar kita oleh Allah mendapat rahmat, diberi kefahaman makna ini, dan bisa laku makna Alhamdulillah dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, masih ada waktu dikit. Nanti kita lanjutin yang akan datang nanti. Al-Fatihah ini rahasianya hebat banget. Besar sekali. Jadi kalau kita diberi faham oleh Allah, dari a'udzubillah sampai waladhdallin, dah tuh. Sebetulnya kunci-kunci kemakrifatan ada di Fatihah semua sebetulnya. Ya, makanya kenapa Fatihah nggak kita terangkan di awal-awal, karena berat, karena tidak mudah memahami Fatihah, sangat tidak mudah. Secara hakikat tidak mudah memahami Fatihah. Kalau hanya kajian tafsirnya ini, wah itu mas syariat itu nggak susah kalau itu. Oke, silahkan ada pertanyaan tentang apa yang kita kaji tadi. Bismillah dan alhamdulillah. Fadal, kita persilahan dari teman-teman. Ya, ngopi-ngopi dulu, ngeteh, silahkan.